Selamat datang Bapak Ibu yang sudah join di Zoom. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa menambahkan di namanya domisili Bapak Ibu masing-masing ya, supaya kita lebih mengenal lagi asal daerah dari Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini. Selamat datang buat Ibu Lili, Bu Sundarwati, Ibu Anggi, Ibu Mahda, Bapak Ahmad, Ibu Elok. Ya, silahkan boleh dituliskan juga domisili Bapak Ibu yang sudah hadir join di Zoom kali ini. Kita menunggu beberapa saat lagi untuk kita memulai acara ini bersama-sama. Dan acara malam hari ini juga live di Facebook Bapak Ari Ginanjar Agustian. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menggunakan virtual background, kami persilahkan. Semoga dimudahkan untuk bisa on cam ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini boleh menuliskan angka 1 apabila suara dan gambar saya terlihat dengan jelas. Dituliskan di kolom chat. Suara saya terdengar dengan jelaskah dengan gambarnya? Terima kasih Ibu Sundarwati. Terima kasih Ibu Elok. Alhamdulillah sudah terlihat ya dan terdengar juga. Ya, bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk on kamera, kami persilahkan supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain berarti juga sudah bisa mendengar langsung ya atau sudah jelas ya suara saya terdengar. Begitu juga sahabat-sahabat kita yang hadir di Facebook. Mudah-mudahan juga sudah bisa bergabung dan terdengar suara dan gambar juga terlihat dengan jelas. Ya, selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung malam hari ini. Silakan boleh ditambahkan asal domisili dari Bapak Ibu. Di sini ada kami lihat Ibu Sundarwati dari Surabaya. Oke. Bapak Ibu yang lain dari manakah? Atau di manakah domisilinya? Oke, baik. Karena kita juga sudah ready di Zoom dan di Facebook, kita akan memulai perjumpaan kita malam hari ini. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di program Kemasan setiap Senin malam di pukul 20 WIB. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu kita bacakan doa sesuai keyakinan masing-masing dan kami yang Muslim kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat semua. Izin perkenalkan saya dengan Feni, biasa kami menyebutnya Bunda Feni. Saya seorang family coach expert, license dari Bapak Ari Ginanjar Agustian di YSQ, dan juga seorang trainer yang malam hari ini akan menemani Bapak Ibu sekalian, baik itu di Zoom maupun di Facebook, untuk menyampaikan pastinya kita sharing ya malam hari ini Bapak Ibu, dan tentunya juga salam
dari guru kami, founder ISQ, yang mengundang Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Dan bersyukur sekali, kami bahagia juga karena Bapak Ibu bisa hadir di program kemasan atau keluarga masa kini yang diperuntukkan spesial bagi para Bapak Ibu, sahabat sekalian, di mana kita membahas berbagai hal seputar keluarga dan solusi efektifnya. Jadi, silahkan kita sama-sama menyimak dan pastinya harapan kami adalah Bapak Ibu bisa berperan aktif ya, bisa memberikan tanggapan, bertanya tentang tema kita malam hari ini, karena nanti di akhir sesi, insya Allah kita ada giveaway bagi yang beruntung dan yang memberikan insight yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah ready ya Bapak Ibu semuanya? Oke, sebelum kita mulai, silahkan Bapak Ibu yang sudah bisa on cam, boleh untuk mengaktifkan kameranya, sehingga kita juga bisa mengenal Bapak Ibu, kondisinya di sana. Dan silahkan boleh berikan senyuman yang terbaiknya malam hari ini, supaya hati kita senantiasa dalam perasaan yang nyaman. Dan tentunya malam hari ini aktivitas seharian tadi ya, kita sambil rehat, kita sharing malam hari ini. Mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat, menjadi penyejuk hati kita bersama bagi yang mendengarkan ya. Bismillah. Sebelum mulai, kita juga terlebih dahulu sama-sama mempersiapkan diri ya. Dan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita tentunya kembali mengangkat tema. Bapak Ibu sudah melihat juga di informasi di flyernya ya, bahwasanya kita akan berbicara tentang bagaimana menggali atau mengenali potensi ananda kita di balik keunikannya. Karena pastinya kita tahu anak sebagai anugerah yang tentunya maha karya Allah yang luar biasa yang dititipkan kepada kita orang tuanya, kepada pendidiknya, yang sepatutnya kita sebagai orang tua mencari tahu apa pesan Allah kepada mereka masing-masing. Dan juga sebelum kita bersama dengan narasumber kita malam hari ini, kami ingin Bapak Ibu juga kembali mengaktifkan chat Zoom-nya dan menuliskan sesuatu yang ingin kami tanyakan malam hari ini kepada Bapak Ibu. Pastinya kita bersama dengan keluarga, khususnya anak-anak, menginginkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan pastinya juga santun, beretika, dan sikap-sikap terpuji lainnya. Namun tentu saat ini ketika membersamai mereka, kita bisa jadi menghadapi kondisi yang terkadang nggak mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan boleh dituliskan di kolom chat, izin, apa kira-kira hal-hal yang menjadi tantangan dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini terhadap sikap anak-anak kita. Silakan, boleh dituliskan di kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa lebih tajam membahasnya bersama, malam ini bersama narasumber ya. Apa kira-kira tantangan yang Bapak Ibu hadapi terhadap anak-anak kita yang saat ini dititipkan bersama dengan orang tuanya? Oke, silakan Bapak Ibu, kita boleh eh, melihat bersama-sama dari Bapak Ibu yang hadir. Kalau saya memantaunya di Zoom, juga ada di Facebook ya. Apa saja kira-kira tantangannya ya? Oke, silakan boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat lagi sebelum kita bersama dengan narasumber kita di malam hari ini. Oke. Apa saja ya yang Bapak Ibu hadapi sehingga malam hari ini Bapak Ibu bisa hadir bersama dengan kita, sama-sama bisa sharing juga ya. Kami persilahkan. Oke. Boleh yang langsung Bapak Ibu hadapi atau mungkin juga Bapak Ibu sebagai seorang pendidik menghadapi apa dengan anak-anaknya baik itu di usia yang masih dikatakan anak atau remaja, gitu ya. Silakan, boleh dituliskan di kolom chat.
Insya Allah yang aktif malam hari ini ada giveaway. Ya, jadi pastikan memanfaatkan kesempatannya malam hari ini dapat sharing dan juga mendapatkan kesempatan giveaway tersebut ya. Oke, silakan boleh dituliskan Bapak Ibu. Apa kira-kira eh, pastinya ada harapan tertentu ya Bapak Ibu hadir menyimak di Zoom malam hari ini juga di FB. Dan pastinya juga Bapak Ibu bersama dengan keluarga yang dititipkan anak-anak, apa kira-kira tantangannya yang dihadapi saat ini, yang Bapak Ibu rasakan? Oh, Masya Allah. Terima kasih Bunda Nuraini. Penggunaan gawai ya Bun ya. Oke, ini mewakili para orang tua nih Bunda Nuraini ya. Boleh? Terima kasih Bun. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya untuk bisa juga share apa yang dirasakan dari Bunda Sobrina menghadapi anak yang marah sambil melempar-lempar barang di sekitar mereka. Boleh disebutkan usianya juga ya, Bun ya. Jadi bisa kita tahu di usia berapakah Ananda saat ini, ya. Jadi ini cara mengatasi konflik di mana Ananda masih dengan eh, melempar tadi ya, karena ada emosi amarahnya. Oke? Dari Bapak Ahmad, saya Bapak Ahmad, ya dari Surabaya, tantangan yang kami hadapi adalah melatih fokus. Oke, baik, baik Pak. Karena memang, Masya Allah ya, kesalahan asuh kami yang tidak mengontrol penggunaan HP, balik lagi ke gadget ya. Jadi di usianya sekarang 6 tahun, belum bisa fokus. Terima kasih Bapak untuk share-nya ya tentang fokus Ananda gitu ya. Ada hubungannya juga dengan gadget tadi ya, Bunda Norma. Izin saya bacakan, menghadapi anak yang emosinya masih suka meledak. Usia 7 tahun. Oke. Ini usia Ananda yang masih emosional ya di 7 tahun. Tadi Ibu Sobrina usianya 5 tahun ya yang lempar-lempar tadi ya. Oke, terima kasih Bunda, Bapak. Kemudian dari Bapak Fahri nih ya, menjaga kesabaran dalam menghadapi dinamika perilaku anak. Ya, ini dari orang tua ya, dari sisi orang tua ya, melatih kesabaran kita menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Dan mungkin juga masih banyak kondisi-kondisi yang lainnya yang terjadi di rumah kita, di lembaga kita juga pastinya, sehingga malam hari ini, insya Allah sudah hadir narasumber kita yang tentunya punya pengalaman yang luar biasa membersamai anak-anak juga. Nanti kita akan cari tahu apa yang beliau sedang lakukan saat ini dan langsung saja kita sapa Bunda Lili Nur Indahsari. Assalamualaikum Bunda Lili. Waalaikumsalam Bunda Feni dan juga Alhamdulillah. iya Senang Mama mendengar Papa suaranya. semuanya. Alhamdulillah. Bunda Lili ini di mana domisilinya Bun saat ini? Saya di Surabaya, Bunda. Oh, Masya Allah. Ini banyak dan dari Surabaya yang hadir ya Bun malam hari ini. Masya Iya, Allah. Ingin sekali nih mendengar sharing dari Bunda Lili terkait aktivitas Bunda yang boleh jadi nanti Bunda langsung memperkenalkan ya. Apa saja nih kegiatan Bunda Lili sehari-hari gitu ya. Silakan Bunda Lili. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mama Papa Waalaikumsalam. hebat. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah malam ini untuk sharing dengan kita semuanya. Untuk aktivitas saya sehari-hari, saya guru Bunda di Masya Allah. sekolah inklusi. Di Masya Allah ya. Surabaya. Iya, jadi dari mulai kelompok bermain, kita Mm-mm. mulai usia 2 tahun, TK Mm. dan juga di SD-nya, tapi untuk SD-nya homeschooling. Oh, Gitu. baik. Iya, Baik. semuanya inklusi. Oh, menarik nih Bu Lili. Bu Lili sudah menyebutkan inklusi. Tentunya mungkin tidak hanya sebagai pendidik, namun Bu Lili juga sebagai ownernya ya Bu Lili ya. Malam hari ini khusus ingin berbagi dengan kita. Boleh boleh di eh, kita ketahui nama lembaganya Bu Lili di Surabaya, tepatnya di mana?
Kalau untuk KB-nya, KBTK Kreatif Bunda Lili, untuk SD-nya Lili Inul Hmm. Kreatif School, kami di Surabaya Utara, Bunda Feni. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan yang punya kerabat, teman, kenalan yang juga ada di Surabaya, ya khususnya Jawa Timur, bisa nanti bisa kontak-kontak juga dengan Bu Lili ya Oh iya, untuk silakan. mencari tahu gitu ya apa sih seperti apa sih aktivitasnya ya Bu Lili. Oke, mungkin ini luar biasa nih tentang sekolah inklusi. Mungkin Bu Lili bisa cerita terlebih dahulu apa kira-kira yang melatar belakangi Bu Lili tergerak untuk mewujudkan gitu ya, Masya Allah. Dan pastinya akhirnya eh, hadir nih sekolah inklusi ini. Silakan Bu. Iya. Jadi awalnya itu, saya sama suami itu sering jalan-jalan Bun, malam, Bu Feni dan juga mama papa semuanya di daerah saya, di Mm-mm. Surabaya, itu malam jam 10 masih ada anak yang di bawah 5 tahun dan masih, keluar tanpa pantauan orang tua, kayak gitu. Dan suatu hari saya pernah di bulan puasa, anak kelas 2 SD itu ngerokok. Waktu itu saya Hmm. tanya, "Kenapa kok merokok?" Dia bilang, "Ya nggak apa-apa, karena kan papa saya juga ngerokok dan nggak puasa," gitu. Waktu saya Hmm. tanya kan ya, bulan puasa, Iya. anak itu jawabnya seperti itu. Dari kegalauan seperti itu, akhirnya saya sama suami diskusi, "Kok pengen Mm-mm. ya buka rumah bermain?" Awalnya seperti itu, Bunda. Iya. Rumah bermain yang memfasilitasi anak-anak bermain ketika orang tuanya Hmm. sedang tidak mendampingi atau sedang bekerja. Hmm. Akhirnya kita bukalah itu, gitu. Hmm. Awalnya masih rumah belajar Bunda Lili waktu itu, Hmm. lalu banyak juga orang tua yang, "Bunda buka rumah bermain," gitu. Akhirnya saya buka rumah bermain. Di Sehingga tahun ketika berapa itu Bu Lili? 2016 2015 Bun, 2015. Oke. 2015. Setahun kemudian saya mengajukan perizinan ke dinas, dari dinas itu dibilangnya nggak usah rumah bermain, tapi langsung, kelompok bermain. Hmm. Tuh. 1 tahun setelahnya, itu disampaikan tahun depan, buka TK ya, karena kurikulumnya ini unik gitu. Jadi Hmm. saya baru pertama kali lihat kurikulum seperti ini gitu. Oh, insya Allah itu kan. Nah, setelahnya itu kita dititipi anak autism. Pertama kali saya menghadapi anak autism waktu itu. Ya. Tapi saya sampaikan ke orang tuanya bahwa saya waktu itu belum belum bisa menghandle, saya nggak ngerti harus bagaimana dengan anak autism. Mamanya bilang, "Saya percayakan anak ini sekolah di sini, karena Hmm. memang, saya nggak ngerti juga harus diapain anak ini," gitu. Hmm. Hmm. Nah, waktu itu saya sharing dengan guru saya juga, Bun, waktu itu. Hmm. Saya juga belajar kan waktu itu, terus saya tanya-tanya, "Oh ya nggak apa-apa, diterima aja," kayak gitu. Hmm. Hmm. Iya, jadi waktu itu saya terima, dari anak itulah saya belajar pertama kali tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Oh, Masya Dari Allah. autism, akhirnya kita kenalan dengan, slow learner, dengan disleksia, Hmm. Hmm. ADHD, kayak gitu, hingga sampai yang sekarang ini, Bunda. Masya Gitu. Jadi Allah. awalnya yaitu satu anak yang dititipi, dan itu waktu itu kita, nggak promo tentang sekolah inklusi waktu itu. Hmm. Hmm. Hanya karena ada banyak perubahan dari anak itu, Hmm. sehingga mamanya lah yang menyebarkan sekolah ini ke saudara, ke tetangga, kayak gitu, Bunda. Berarti apa yang mulai dilakukan oleh Bu Lili di sekolah terasa manfaatnya ya kepada anak-anak kita dengan segala keunikannya tadi ya Bu Lili ya. Iya, Dan itu benar yang Bunda membuat Feni. rasa kepercayaan orang tua bertumbuh gitu ya, meningkat Iya. lagi. Oke, apa yang Bu Lili rasakan ketika membersamai nih? Kita pengen tahu dulu nih Bu Lili, karena kan sekarang udah tidak hanya satu, dua, tiga gitu ya. Sudah mungkin sudah berapa banyak gitu ya bersama dengan Bu Iya, Lili beberapa tahun ini. iya. Apa yang Bu Lili rasakan? Alhamdulillah Bunda, dari anak-anak spesial itu justru saya bertambah ilmunya, yang sejatinya kita sepertinya guru, ternyata kita ini murid. Justru Hmm. mereka lah guru buat saya, buat bunda-bunda guru juga di sekolah. Jadi merekalah yang mengajarkan kita tentang,
eee, sabar ya Bunda ya, maksudnya ketika mereka tantrum. Jadi ada pertanyaan, "Kenapa ya anak ini kenapa?" Gitu. Nggak Mhm, berhenti di kenapa, tapi bagaimana caranya agar mhm. anak ini bisa ter-handle. Sebenarnya kan dia sedang Oke. berteriak bahwa dia membutuhkan bantuan. Nah, dari situlah akhirnya saya banyak belajar Mhm. bantuan apa yang perlu saya berikan ke anak itu, gitu. Misalnya dia ada gangguan sensori. Ya. Nah, dari gangguan sensori itu, saya perlu belajar sensori yang mana yang perlu saya ini kan stimulus gitu. Nah Mmm. dari situlah yang, apa namanya, justru saya yang banyak belajar ke anak-anak spesial itu gitu. Oh. Waktu awal memang kita buka sekolah, ada orang tua yang tidak setuju kenapa anaknya dicampur dengan anak spesial. Mmm. Tuh, jadi kita, sekolah saya banyak ditinggalin waktu awal-awal kita buka, gitu. Jadi, Mmm. "Bun, ini sekolah udah bagus, tapi kenapa diterima anak spesialnya?" Kayak gitu. Jadi mengundurkan diri. Konsep sekolah inklusi akhirnya tetap tidak saya rubah sampai sekarang, Bagaimana meskipun Bu Lili menyikapi itu terhadap, komentar dari orang tua? kalau yang awalnya dulu saya sempat nangis, Bun. Mmm. Nangisnya gini, "Ini anak ini luar biasa loh, pasti dia punya Oh. kelebihan, kenapa ditolak?" Gitu. Karena kan awalnya terasa aneh ya, Bun, ya, "Itu kenapa anak muter aja, muter?" Heeh, kan lari ke sana, lari ke sini, teriak-teriak, kayak gitu. Jadi orang tua yang baru mengenal anak spesial, saya juga waktu itu baru, Bun, nggak ngerti, "Oh ternyata dia punya ciri-ciri seperti ini," gitu kan. Mmm. Jadi, perasaannya pertama ya nangis sih, sempet kaget gitu waktu ada orang tua dateng ngomong, "Kenapa sih sekolah ini udah bagus, kenapa nerima anak spesial? Kan jadinya saya nggak bisa sekolah di sini," gitu kan. Akhirnya saya putuskan, ya ini jadi sekolah inklusi, gitu. Masya Allah. Apa yang membuat Bu Lili mantap gitu ya, memantapkan hatinya untuk, lembaganya Bu Lili yang tadi namanya, Bu Lili Kreatif gitu ya, itu menjadi sekolah inklusi. Apa kira-kira yang memantapkan? Saya berpikiran bahwa mereka adalah anak-anak surga sih Bun, menurut saya gitu. Anak-anak spesial yang pastinya tetap Allah ciptakan, Allah stempel dalam diri mereka pasti punya kelebihan. Saya pernah baca buku, di buku itu, penulisnya bilang bahwa dia punya desain desain untuk, perusahaannya, yang Mhm. mendesain itu anak autism. Gitu. Oh. Usia 23 tahun, tapi Mhm. kalau diajak ngomong kan ada ciri-ciri dia tidak bersosialisasi dan tidak kontak mata kan, Bun. Mhm. Jadi kalau diajak ngobrol sama penulis bukunya itu, "Aku punya ide seperti ini." Itu, disampaikan dia nggak ngelihat, Bun, tapi hasilnya luar biasa. Jadi dari membaca itu saya semakin meyakini bahwa Iya, setiap anak itu unik dan pasti Allah punya sudah stempel ke dalam diri kita masing-masing termasuk anak spesial, pasti dia punya kelebihan gitu. Jadi saya akhirnya berpikiran pasti setiap anak yang saya hadapi, mungkin yang saya hadapi yang kata orang lain itu aneh, iya. kenapa dia muter aja, kenapa dia ini, kenapa dia pasti dia punya banyak kelebihan yang sudah Allah berikan. Masya Allah, gitu ya. Ini sambil Bu Lili menyampaikan gitu ya, pengalaman beliau, perjalanan beliau membersamai anak-anak di sekolah inklusi yang beliau dirikan ini, silakan Bapak Ibu untuk bisa juga aktif, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait juga tantangan yang tadi ya, yang dituliskan terhadap anandanya, silakan boleh juga kembali menuliskan di kolom chat pertanyaannya baik di Zoom maupun di FB, izin nanti kita bacakan sehingga nanti Bu Lili bisa share gitu ya dari pengalamannya mungkin ada hal-hal yang bisa mensupport dari kondisi yang dialami oleh Bapak Ibu. Oke, Masya Allah ya, luar biasa ya malam hari ini sharing dari Bu Lili. Pastinya Bu Lili ketika menghadapi atau menerima dititipkan Ananda tersebut kan banyak kondisi ya karena banyak yang melatar belakangi keterbatasan mereka di dalam bersosialisasi gitu ya Bu Lili ya. Gitu ya. Hal apa yang mungkin menjadi pengalaman Bu Lili yang menurut Bu Lili ya cukup
eee, apa ya, putar otak lah mungkin gitu ya, mencari cara gitu untuk membuat mereka mungkin juga enjoy di sekolah, enjoy bersama dengan teman-temannya. Mungkin bisa share, Bu? Kalau untuk cara sampai sekarang alhamdulillah Bunda, setiap anak itu punya cara sendiri-sendiri gitu kan, beda gitu jadi unik. Ketika satunya itu kita berikan materi itu dia nggak mau gitu, jadi Mhm, kita merayu, memberikan mainan misalnya seperti itu ya, Bun, ya. Dan mmm, yang saya pahami di sekolah itu bahasa tubuh gitu. Jadi oh, misalnya dia, senangnya dengan pelukan, jadi dia senangnya, "Ah, Bunda Lili," gitu. Kalau nggak ketemu, "Kemana aja?" Gitu, kayak gitu. oke. Jadi kita memberikan mainan, ke anak-anak, ke Mhm, dari usia kan kita dari usia 2 tahun ya, Bunda, ya. mhm, Dari usia 2 tahun, jadi kita ajak ngobrol. Dan alhamdulillah dari mereka yang nonverbal, sekarang sudah verbal kan, sudah banyak yang verbal, walaupun ada beberapa yang belum, tapi sudah banyak yang verbal, itu sudah bisa mengungkapkan perasaannya, jadi maunya apa. Jadi misalnya dia pas lagi tantrum, saya tanya, "Maunya apa?" Gitu. mhm, Ataupun dia belum bisa mengungkapkan perasaannya teriak-teriak gitu kan, "Kenapa?" Saya tanya gitu, "Kenapa, ini teriak-teriak?" "Itu mainannya dipakai sama teman," gitu. Terus saya selalu bilang, "Coba disampaikan dengan baik-baik." Misalnya, "Mas, aku nggak suka mainannya dibikin mmm, mainan karena itu punya aku," kayak gitu. Jadi mereka juga, diem terus langsung nyampein, "Aku nggak mau mainannya dipakai kamu," kayak gitu. Jadi ada tantangan setiap anak tuh beda, Bun, beda ya? beda, heeh. Jadi Iya, kalau seperti ini pendekatannya seperti gimana gitu, itu ada apa pun namanya feel ya dari kita, oh pendekatan anak ini seperti ini, mmm. kayak gitu. Ya, ya. Baik, baik, Bunda Lili. Untuk saat ini sendiri, guru-guru atau pendidik lainnya yang mendampingi Bu Lili membersamai anak-anak ini seperti apa ya, Bu? Seperti apa maksudnya yang gimana, Bunda? Dari sisi mungkin jumlah saat ini dan, apakah juga dapat pendidikan langsung dari, lembaga yang bersama Ibu atau seperti apa? Oh iya, alhamdulillah kita ada 10 tim, Bun, yang di KBTK, ada 3 tim di SD-nya. Mhm, Gitu. Untuk pendidikannya, setiap guru yang misalnya baru masuk, itu selalu sama, nanti kita akan ajarkan bagaimana si anak seperti ini, cara handle-nya, kayak gitu. Terus materi seperti apa, micro teaching setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu kita tidak ada kelas, gitu. Yang ada kita Senin sampai Jumat, Sabtunya adalah kita me time. Antar guru. Jadi kita saling sharing, misalnya guru menyampaikan, tentang si ini di kelas itu seperti ini, kayak gitu. Kalau misalnya si ini seperti ini, nah kita itu akan sharing gitu. Setiap anak yang kita hadapi itu sesuatu ya, Bun, ya, mhm, dalam artian sesuatu, itu justru saya sampaikan bahwa sebenarnya dia adalah guru yang mengajarkan kita, supaya kita cari tahu kenapa dia seperti itu, gitu. Maka tugasnya kita sebagai guru, itu cari tahu, dia itu sedang teriak minta tolong seperti apa gitu. iya. "Tolong lihat aku, ada stimulusku yang belum tuntas loh," kayak gitu. "Aku tolong apa namanya, aku ditolong dong," kayak gitu. Jadi ada pesan yang disampaikan sebenarnya setiap anak ke kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dia belum bisa menyampaikan kata, apa, secara bagus gitu kan, atau anak yang suka memukul, kayak gitu kan, memukul atau kalau misalnya anaknya gampang jatuh kayak gitu kan sebenarnya dia minta tolong gitu. Berarti ada tanda yang mau disampaikan oleh anaknya bahwa, "Tolong dong aku," gitu, "aku butuh stimulus," kayak gitu, "aku perlu dibantu." Nah dari situ, guru-guru juga akhirnya, bisa melihat Bun, bisa melihat gitu, oh si A ini sebenarnya dia nggak nakal, karena memang nggak ada anak nakal. Di tempat kami kan nggak pernah ngomongin nakal ya, Bun, ya, ini ada anak nakal. Jadi dia sedang sedang meminta perhatian gitu.
cari perhatian lah, caper ya, Bun, ya. Dia kepinginnya, eee, dia diperhatikan kayak gitu. Atau misalnya ada satu anak yang dia bosen gitu materinya. Jadi gurunya itu sudah langsung putar otak lah, bahasanya kayak putar otak, gimana caranya anak ini di kelas nggak bosen. Karena dengan IQ tinggi misalnya, dia setelah selesai semuanya, ya pasti dia gangguin temennya. Nah, guru-guru di tempat kita sudah langsung berpikir gimana caranya anak ini nggak bosen, dan itu ada waktunya, Bun, di hari Sabtu, Ya, gitu. artinya ini perlu observasi yang mendalam dan kepekaan dari seorang pendidik gitu ya, Bun, Iya, ketika betul, Bun. membersamai setiap anak yang unik ini, gitu ya, Bunda Lili ya. Nah, tentunya dari sisi pendidik, dari sisi guru, dari sisi Bu Lili nih, kira-kira kalau dari pengalaman Bu Lili, apa yang membuat dalam membersamai setiap keunikan anak-anak ini, kira-kira kunci apa nih yang perlu dimiliki oleh eh, kalau pendidik di sekolah, berarti kan saat itu menjadi orang tuanya di sekolah ya bagi anak ya, Bun. Kira-kira apa nih modal utamanya yang boleh dirasakan khususnya dengan keunikan anak-anak ini? Kalau saya lebih banyak mengeksplor, Bun, karena usianya masih kecil kan. Jadi lebih banyak mengeksplor, kegiatan-kegiatan gitu. Ya, Kayak ekspor. di tempat kami, itu materi itu tidak sekedar worksheet, LKS, kayak gitu, jadi explore. Itu pun materi kita sharing-kan juga di grup, itu untuk diulang kembali di rumah, gitu. Hmm. Jadi eksplornya apa, misalnya pas yang Bunda ngobrol dengan kami dengan saya ini, kita lagi cooking class. Gitu. Oh. Hmm. Iya, jadi temanya adalah tema entrepreneur, Mhm. ayo jualan dan cooking class. Jadi mereka mengeksplor dari seluruh materi itu pasti punya tujuan. Misalnya ketika dia mencuci ayam ya, contohnya ya Bun, kayak tadi pagi misalnya mencuci ayam, itu ada yang bilang, Cici ini kotor," dia bilang gitu. Waktu, "Ih kok tangannya geli, aku nggak mau cuci ayam lagi," gitu, dia bilang gitu kan. Nah itu kita, "Ayo kan tugasnya Koki, jadi Koki memang cuci ayam kan," gitu. Jadi dia cuci ayam mulai mau sedikit-sedikit tangannya disentuh, sedikit gitu, akhirnya mau mencuci ayam, kayak gitu. Terus Hmm. misalnya itu kan juga dari bagian stimulus gitu. Nah, ada, di bagian yang kita ekspor itu juga, itu ketika kita sudah ada tersedia makanan di meja, Hmm. tapi saya dan Bunda guru bilang, "Tidak ada yang menyentuh seluruh makanannya ya sampai Bunda izinkan," gitu. Jadi mereka nggak menyentuh Bun, tapi ada beberapa yang misalnya mungkin karena emosinya masih ini, masih dipegang-pegang, "Kok Ya. baunya enak ya Bunda ya?" Gitu, "Aku udah pengen makan," kayak gitu. Jadi kita lebih banyak mengeksplor gitu. Dari eksplor itu akhirnya kita tahu dia keberminatannya di mana, dia senengnya apa, kayak gitu. Misalnya, dia senengnya masak gitu kan, atau dia senengnya mewarnai, atau dia senengnya nyanyi, atau dia senengnya ngomong gitu. Jadi kalau misalnya ada anak ngomong pun kita nggak ngelarang, misalnya, nggak boleh ngomong," kayak gitu. Tapi kita Hmm. kita bilang, "Nanti gantian ya, ketika Bunda ngomong kalian dengerin dulu, ketika Bunda selesai kalian boleh ngomong," gitu. Jadi yang anak yang seneng ngomong itu kita lihat, saya observasi, Bunda guru observasi, kita berikan kesempatan Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai ngomong, si anak langsung, "Ayo sekarang kamu bercerita apa yang kamu inginkan, maju di depan," gitu. Terus dia maju ke depan, dia bercerita. Di dalam kelas seperti itu. Jadi bercerita banyak, "Jadi ini ya, gini-gini," dia cerita seperti itu. Akhirnya besoknya kita ulangi lagi, "Oh kok ternyata anaknya ini seneng ngomong ya," kita ulangin lagi, kita ulangin lagi. Nah itu, saya, menghubungi orang tuanya, kerjasama dengan orang tuanya, sepertinya memang si anak ini mungkin dia ada di public speaking atau dia seneng ngomong kayak gitu. Jadi Coba mengenali minatnya diberikan, juga dari iya, coba dieksplornya ke perjalanan situ. pengalaman belajarnya gitu ya, Bun ya. Iya, bener. Hmm. Soalnya kan kalau misalnya, dia kan pernah orang tuanya cerita ketika dia di tempat lain dibilangnya, mohon maaf ya Bu, nakal kayak gitu, banyak ngomong terus, jadi nggak naik-naik tingkat kayak gitu. Justru kalau di tempat kami itu kami explore, silakan ngomong gitu. Jadi dia
akhirnya berani ngomong, nge-MC kayak gitu, dia sudah berani. Nah, kalau mendengar cerita Bu Lili kan terasa, apa ya, sepertinya itu emosi atau kondisi guru juga menentukan ya Bu Lili ya? Sangat. Kan bisa jadi kan guru juga pas ketemu sama anak-anaknya juga, dalam kondisi yang bisa jadi saat itu belum baik-baik saja. Itu Iya. dialami nggak sih Bu Lili di sana? Iya. Nah, kira-kira bagaimana tuh Bu Lili, bersama dengan teman-teman guru di sana, apa kira-kira yang, merasa sangat-sangat, apa ya, bahasanya itu berdampak besar yang membantu Bu Lili dan bersama para guru untuk bisa mengatur hal-hal tersebut sehingga yang tersampaikan kepada anak-anak juga tetap, sesuatu yang tepat gitu? Apa kira-kira yang membantu Bu Lili selama ini? Jadi kita kalau pas ya namanya emosi itu ya Bun ya, naik turun, turun, Mhm, gitu kan. Jadi ketika menghadapi anak-anak yang sangat luar biasa gitu, eee, aktivitasnya ya Bun ya, karena memang kan mereka campuran ya kan, ada mhm. sekolah anak reguler, justru itu yang membuat kita, gimana sih cara menstabilkan Mmm, rasa yang iya, campur aduk itu kan. Jadi betul. kita iya, saya selalu apa namanya, berkata ke dalam diri bahwa Mhm, dia belum mengalami seusia saya sudah pernah ngalamin seusia mereka. Jadi apa mhm, yang mereka minta gitu, misalnya pada saat ketika tantrum, ya memang itu tantrumnya anak-anak gitu. Jadi mmm, kita nggak boleh ikutan tantrum gitu. Jadi mmm, kalau ada guru menghadapi anak tantrum ya biasanya kita senyum, maksudnya senyum ke diri sendiri gitu. Oh ya iya, dia sedang sedang mau ada yang disampaikan gitu, hanya mhm, nggak bisa. Nanti kalau sudah kita ajak duduk bareng, Bun. Duduk mhm, berdua dipisahkan dari teman-temannya, itu juga untuk menstabilkan kita selaku bunda guru kan, Bun. Karena kan guru itu bukan orang yang sempurna, yang dia nggak punya masalah juga di nah rumah gitu itu kan. dia Pastinya itu dia, iya, pastinya kan dia juga punya masalah di rumah dan lain sebagainya. Saya sampaikan ke guru-guru ketika ada masalah, anggaplah masalah itu ada di tas itu kita centelin, Bun, dicantolin di pagar sekolah. Sudah berhenti sampai di situ. Ketika masuk, itu kita sudah fresh dan siap bermain dengan anak-anak gitu. Kalau saya jujur kalau misalnya, di dalam kelas pas kondisi, lagi tidak stabil ya iya, tarik nafas saya betul, membayangkan lagi bahwa mereka adalah usianya yang memang sedang minta perhatian gitu. Jadi mhm, kalau misalnya itu ya kita duduk bersama, kita kita izinkan dia nangis, saya bilang, "Marah kan itu namanya?" "Iya aku marah," gitu kan. iya, iya. "Marah kan itu Nah ini namanya," kan ya Bu Lili gitu. membersamai guru-guru kan tidak satu orang, 2 orang ya, sampai tadi 10 ya Bu Lili sampaikan gitu ya. Apa mungkin yang kira-kira bisa Bu Lili, lakukan gitu ya untuk bisa memahami setiap individu guru yang akan membersamai anak-anak yang unik ini, Bu? Biasanya kita itu saling tanya Mhm. ya, Bun, ya. Saling tanya kelebihannya apa, Mhm. kelemahannya apa. Karena Ada ketika tools nggak yang seseorang digunakan oleh Bu Lili? Sehingga mengenali para guru ini kekuatannya seperti apa nih, iya, gitu. kita kemarin yang barengan itu, Bun, kita Apa tuh, Bu? pakai talent DNA. Oh, masya Allah. Jadi setiap guru, Bu Lili saat ini mengetahui kekuatan masing-masing guru ya? Iya, Oke. mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Yang awalnya sih sebelum kita pakai talent DNA untuk Hmm? mengenal, talent-nya masing-masing, Hmm? itu kita tulis di kertas setiap hari Sabtu, Bun. Ada Hmm. jadwalnya. Apa sih yang menjadi kekuatan kamu, apa yang menjadi kelemahan. Oke. Misalnya kelemahannya masih ditulis, eee kelemahannya adalah suka lupa misalnya, kelemahan saya Hmm. adalah gampang marah misalnya, kelemahan Hmm. saya Hmm. adalah apa, tapi dia punya kekuatan, kekuatan saya adalah kayak gitu. Jadi ditulis di kertas kayak seperti itu. Nah, pernah kita juga saling sharing, Bun, karena kita belum tahu kekuatan masing-masing dan kita nggak Hmm. memahami satu dengan yang lainnya gitu. Hmm. Kok ini orang seperti ini nggak asik banget gitu kan. Artinya kan kita di anak-anak iya, tapi kita juga punya masalah kan, Bun. Betul, itu tadi. Karena kan sebelum ke anak-anak, kita dulu kan ya, Bun, ya, yang Iya, harus itu. mengetahui.
Iya, potensi kita, kekuatan kita ya Bu bener. Lili ya. Iya, Tuh. betul, Nah, ketika kekuatannya sudah apa? mengetahui kekuatan atau talent dari guru-guru, apa sih yang Bu Lili rasakan dampaknya? Itu kalau ke saya ya, Bun, ya. Hmm. Saya sendiri setelah saya tahu talent saya, ya saya sangat-sangat bersyukur ketika, saya paham diri saya, Mhm. "Oh ternyata ini namanya ini ya, ada namanya ya," gitu. Hmm, Jadi, "Oh hmm. ini seperti ini." Jadi kombinasi dari talent saya, ya itu yang membuat saya sangat-sangat bersyukur gitu. Kira-kira boleh Kalau nggak disampaikan ke Bapak Ibu nih yang hadir malam hari ini? Yang terasa banget oleh Bu Lili yang mana ya? Sehingga Bu Lili sampai hari ini terus survive gitu ya. Untuk pastinya kami juga mengetahui permasalahan, tantangan itu akan terjadi gitu ya Bu Lili ya. Dengan berbagai hal. Menurut Bu Lili dari talent Bu Lili sendiri mana yang paling Bu Lili rasakan paling bekerja kuat untuk yang menjalani. saya rasakan itu saya senang banget, Bun, kalau orang lain berkembang. Oh, oke, berarti Iya, developer ya jadi Bu Lili ya. iya, Hmm, developer, bener. develop Jadi orang saya ya. seneng banget kalau misalnya, ketika orang tua, wali murid itu Mhm. menghubungi saya itu cerewet nanyain, gitu. Iya, Karena iya. sebenarnya, eee, bukan mereka yang membutuhkan ilmu saya, gitu Mhm, kan, Bun. mhm. Karena saya pinter enggak, tapi justru dari pertanyaan wali Hmm, murid itu dari mama papa semuanya, itu saya mhm. yang banyak belajar, "Oh kalau ini seperti ini ya." Oke, Kadang saya diem sejenak, "Bun, apa ya ini ya jawabannya?" Gitu. Sama Masya halnya ketika saya menghadapi anak-anak gitu kan, atau ya, saya ada pertanyaan dari guru, "Bun, iya, ini anak ini sudah kayak gini, mentok nih, mau diapain nih?" Itu oke. saya cuman diem sejenak, diem, "Oh kasih ini kasih ini kasih ini." Iya, Ada solusinya dan nggak tahu ternyata mungkin itu jadi salah satu talent saya, kekuatan oh, saya yang Masya Allah Allah ya. berikan gitu. Ya, Jadi aduh. yang paling saya rasakan, saya ini orang yang seneng banget ketika ada orang lain juga berkembang Masya gitu. Allah. Di Jadi samping itu ketika ada ada lagi nggak Bu anak-anak Lili yang terasa? yang terasa ada explore ya Bun ya, saya itu orangnya seneng belajar. Oke. Ya, ini Jadi ke sampai sekarang terasa banget nih kunci survive-nya heeh, Bu Lili nih ya. Karena heeh, saya ingat tadi Bu Lili bilang dari satu orang autism nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi sekarang mungkin berkumpul banyak keunikan anak-anak karena semangat belajarnya Bu Lili ya. iya, Boleh jadi ya Bu Lili ya. iya bener. Jadi waktu itu saya, eee apa namanya, autism ya Bun, belajar autism. Lalu muncullah ciri-ciri anak kok beda sama autism ya, lalu dia apa gitu. Lalu saya cari, oh ternyata dia disleksia, kayak gitu. Oh, Jadi saya belajar tentang disleksia, saya, belajar bagaimana cara mengajarkan anak disleksia, membacanya seperti bagaimana gitu. Jadi saya ada misalnya saya di-share sama temen, "Ikut nggak ini sama prof ini?" Gitu, belajar. "Oh ya langsung," saya ikut gitu. jadi Jadi saya artinya senang boleh belajar jadi Bun. dengan banyak hal yang dipelajari secara natural dari Bu Lili karena ada kebutuhannya gitu ya Bu. Ya, Terus bener. kemudian ingin natural juga mengembangkan orang lain, boleh jadi dari situ sifat sabarnya lebih muncul gitu ya Bu Lili. Kalau katanya teman-teman begitu, Oke, Bunda. gitu ya, Masya Allah. Oke, Jadi karena dulu kalau saya uh, kalau saya dulu ya, Bun, ya beda jauh beda lah dari setelah saya buka sekolah gitu. mhm, mhm, Lebih banyak belajarnya lebih banyak bisa memahami orang dari berbagai sudut pandang, insya Allah. Jadi oke. ketika, "Oh, orang ini seperti ini," gitu, "orang ini seperti ini," kayak gitu. Itu juga masuk ke talent ya, Bun. Iya, iya, Masya Allah. Harmoni ya, Bun. Oh, ada harmoninya ya. Izin Iya, kami sharekan talent DNA-nya Bu Lili supaya juga Bapak Ibu yang mungkin tadi ingin mengenal juga nih, karena kan soal kesabaran, kasih sayang, rasa syukur atau fitrah yang kita keluarkan itu ada kaitannya ketika kita mengetahui potensi kita. iya, Begitu ya Bu Lili ya. iya, Gitu. bener, Dan ini Bunda. yang juga dilakukan tadi oleh Bu Lili kepada tim gurunya. Setiap guru juga perlu mengetahui potensinya untuk bisa membersamai anak-anak gitu ya Bu Lili ya. Iya. Sama juga dengan orang tua kita sebagai pendidik. Ini izin coba kita lihat nih sama-sama biar nggak penasaran nih. Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di FB, bagaimana sih talentnya Ibunda kita ini, Ibu Lili yang luar biasa hatinya. Nah, ini bisa terlihat ya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ada namanya top 10, ada 10 talent dari 45 talent, dan ini bottom 5-nya nih Bu Lili, gitu ya.
Bu Lili juga lihat nih bottom five-nya. Nah, top 10-nya di sini. Wah, benar banget. Developernya nomor satu ya, Bu Lili. Gitu ya. Mengembangkan orang lain dan explorernya juga ada gitu. Tadi Bu Lili bilang apa? Harmoni ya. Gitu. Harmoni. Oke, dan ingin sekali membantu banyak orang gitu ya dengan membuat sekolahnya dan judul sekolahnya aja sesuai talentnya nih Bu Lili. Banyak ide kreatif gitu ya. Sebelumnya Bu Lili juga nggak tahu kan ya top 10-nya ada inovatif ya. Tapi Iya, Allah ilhamkan kepada Bu Lili memberikan nama lembaganya adalah Ino kreatif. Masya Allah gitu ya, bukan sebuah kebetulan gitu ya. Oke, Masya Allah Bu Lili. Namun di sini juga kita lihat di bottom five-nya ya Bapak Ibu untuk urusan apa namanya ini secara structure ini Bu Lili perlu effort ya Bu Lili ya, perlu dukungan para tim guru nih untuk bisa membersamai anak-anak gitu ya. Betul ya Bu Lili? Gitu ya. Iya. Dan sangat kuat sekali nih kolaborator. Jadi nggak disangsikan lagi kenapa lembaga pendidikannya tetap bisa survive berjalan karena Bu Lili memang senang melibatkan orang-orang dan ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya Bu Lili ya. Ya Allah. Amin. Oke, bahagia sekali merasakan mengenal Bu Lili malam hari ini. Namun pastinya ini nggak cukup malam hari ini nih Bu Lili. Sudah ada yang bertanya sebelum nanti Bu Lili bisa share kembali ya. Oke, dari eh, oh iya, ini juga ada tantangan-tantangan tadi saya belum baca gitu ya dari Bunda Sundarwati. Anandanya susah makan, solusinya. Ini sekalian bertanya nih Bu Lili, bagaimana solusi kalau anak susah makan? Usianya berapa ya Bunda Sundarwati? Oke, kemudian saya bacakan lagi mungkin menyambung pertanyaan itu, bagaimana cara Bu Lili dan guru-guru untuk bisa selalu semangat dalam membersamai anak-anak hebat tersebut dari Bunda Anissa. Silakan Bu Lili. Yang susah makan dulu ya Bunda 7 ya. tahun, usianya 7 tahun. Usia 7 tahun ya. Insya Allah kalau susu yang pertama kan anak-anak itu susu ya Bun ya, senengnya ya. Jadi kalau misalnya sudah kenyang sama susu dia pasti nggak mau makan gitu. Apakah ini masih susu atau enggak? Pertanyaannya seperti itu. Nanti kalau untuk yang selanjutnya itu stimulus pastinya. Karena anak-anak itu akan mengenal tekstur yang dirasakan di tangan itu masuk ke disambungkan ke otaknya. Jadi teksturnya itu misalnya tekstur lembek ya, tekstur bubur, tekstur beras, tekstur nasi, itu harus dikenalkan. Tekstur buah, itu juga harus dikenalkan. Lewat apa? Lewat stimulus yang namanya taktil. Makanya di sekolah itu kita sering-sering ngasih materi taktil itu kan dengan dia memegang. Kayak mencuci ayam, dia akan merasakan, oh teksturnya seperti ini. Tekstur inilah yang akan direkam oleh otaknya. Jadi banyak-banyak stimulus ke apa namanya tekstur taktil, ke taktilnya, ke stimulus taktil kayak gitu. Terus untuk ke kaki itu juga bisa Bun. Misalnya nyeker di rumput, ke tanah, dia akan ngerasain tekstur-tekstur itu dan dia akan menyampaikan ke otak supaya ini ternyata tidak menakutkan loh untuk dikunyah gitu. Misalnya dia makan, oh ini bukan sesuatu yang menakutkan untuk saya kunyah, untuk saya masukkan gitu. Jadi awalnya saya pernah juga punya murid yang makan aja belum bisa. Jadi setiap makanan dia remet, dia hancurin, tapi nggak dimakan gitu. Nah itu setelah kita latih ya dengan tekstur-tekstur itu tadi, dia sudah bisa makan walaupun belum nasi. Dan alhamdulillah ada juga banyak yang nasi itu sudah bisa masuk Bun, gitu. Jadi dicek dulu apakah masih minum susu, karena kalau sudah kenyang susu pasti dijamin anak-anak nggak mau makan nasi, gitu. Oke. Nanti yang setelahnya, oh nggak susu, lalu dia makan apa gitu. Misalnya kan kadang ada orang tua yang kita MPASI-nya udah gagal di MPASI gitu, karena anak-anak gimana caranya anak-anak kenyang. Ketika anak-anak tidak makan, anak-anak tidak diajarkan untuk bagaimana saya merasa saya ini lapar. Oke. Karena orang tua sudah tergesa-gesa, "Oh ini tadi belum makan, ya udah dah dikasih susu, ya udah dah dikasih jajan, ya udah dikasih snack." Sehingga dia nggak akan makan, karena apa? Kenyang sudah, gimana dia mau makan nasi kalau dia kenyang. Nah yang kedua cek teksturnya, kalau misalnya stimulus itu tadi tidak dikenalkan di otaknya, ya dia tidak akan mengenal berbagai jenis makanan.
Hmm, Makanya kan picky eater yang pemilih makanan itu adalah anak-anak yang stimulusnya memang banyak yang kurang matang. oke. Itu. Masya Allah, Bu Lili luar biasa nih. Pastinya nih juga sekaligus menjawab ya. Pastinya Bu Lili tadi terus belajar tadi ya dengan eksplornya, ingin mengembangkan orang lain. Nah ini yang membuat semangat Bu Lili bersama guru-guru gitu ya Bu Lili ya. Dan izin saya membacakan pertanyaan dulu dari Facebook Bu Lili. Anaknya ini suka lari-lari Bun. Nggak mau berhenti, motoriknya keluar tak terbatas, nggak bisa bicara tapi paham kalau dikasih instruksi. Nah, bagaimana nih arahannya untuk mendampingi anak ini supaya lebih baik? Ya, pertanyaannya Bunda, apakah sudah pernah dibawa ke dokter? Ya, ke Mm-mm. dokter karena usia berapa tadi Bun? Kalau ini tidak disebutkan usianya nih, Bun. Sepertinya memang kurang lebih sekitar 5-6 tahun kayaknya mungkin ya, atau Oh di iya, sekitar kalau itu. 5 tahun belum verbal, itu memang sudah harus dibawa ke dokter atau Mm-mm. ke ahlinya. Itu ditanyakan kenapa seperti ini. Biasanya dokter ada yang menegakkan diagnosa, ada yang tidak, ada yang belum menegakkan diagnosa, tapi anak sudah dimasukkan ke stimulus dulu, karena dari stimulus itu baru nanti ketahuan gitu dia gangguannya apa, kayak gitu. Ya, Jadi jadi nggak tetap langsung sarannya penegakan dibawa ke diagnosa. ahlinya dulu ya, Iya, Bun. Ya. saran saya seperti itu dibawa ke apa nama di kotanya dibawa ke dokter tumbuh kembang dulu kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Lili. Mungkin satu lagi ya Bu Lili dari Facebook. Ini masalah penggunaan gawai nih Bu yang tidak ada hentinya pastinya ditanyakan ya. Ini usianya sudah remaja, tapi bagaimana ya penggunaannya tetap bisa produktif, anandanya, dan bisa mengarahkannya melihat konten yang bermutu. Oke, silakan Bu. Iya, kalau untuk gadget memang untuk apa ya pun nyandu ya, jangankan anak-anak kita yang dewasa aja lihat sebentar, scrolling scroll scroll IG kayak gitu kan. Jadi itu berikan aktivitas anak-anak yang memang dia bisa lepas dari gadgetnya, apalagi untuk anak remaja, misalnya dia usia SMP apa SD kelas Hmm, 5 ke atas, itu diberikan aktivitas-aktivitas yang dia tidak terfokus pada gawai gitu. Masalahnya orang tua ini kan juga sibuk ya Bun ya, karena orang tua sibuk yang paling nyaman supaya anaknya diem, ya itu, gadget itu yang dikasih ke anak gitu. Karena kurangnya waktu untuk membersamai gitu. ya, Iya, untuk membersamai sehingga apa yang dilakukan anak ya pelariannya gadget. Dia nggak punya waktu untuk ngobrol dengan orang tua, ya. untuk bersama-sama kayak gitu. Saya sendiri ngalamin ya Bun ya. Mhm. Kalau misalnya, kita meluangkan waktu luang, insya Allah anak-anak nggak bakalan lari ke gadget gitu. Ternyata dia lebih asik main sama kita gitu. Misalnya dia main pasir, main ini, jadi izinkan rumah berantakan dari kecil nggak masalah gitu kan, rumahnya berantakan, Yang dia penting orang tuanya juga terlibat di situ ya, Bun. iya, orang tuanya juga terlibat. Jadi kesannya merangkak ya kita merangkak bareng, jadi kuda-kudaan misalnya kayak gitu Bun, sama anak, ayo naik ini Betul, kayak betul, gitu. betul. Nah, itu insya Allah anak-anak nggak lari ke gadget gitu, karena memang nyandu banget Bunda, Ya, dari gambar, dari suara, itu kan bikin edukasi asik kan ya. untuk dilihat gitu. Kalau usia remaja ya lebih banyak mendampingan, karena untuk langsung Pengembangan minatnya juga kali ya, Bun ya, yang iya, harus iya. digali gitu. Mungkin mengeksplor bakat minat, Bunda. Ya, betul, Lebih betul. banyak diekspor ke olahraga, renang, kayak gitu, lari, gitu. Insya Allah. Bu Lili, maaf tadi ternyata Ibu namanya Ibu Warni ini ada penjelasan lagi. Tadi benar usianya sekitar 6 tahun. Jika ingin sesuatu harus dipenuhin gitu ya. Ya istilahnya harus ngotot lah bahasanya gitu ya Bu ya. Nah soal lari-lari tadi nih jika anaknya yang dikejar ya kan dia malah makin berlari kemudian agak pelit atau pilih-pilih dalam makan. Seperti tadi mungkin ya Bu ya. Kalau ia terlihat bahagia ya bahagia banget, sedih-sedih banget gitu ya. Jadi memang kondisi emosi yang cukup kuat di, di setiap situasi gitu ya Bu Lili. Iya, itu tadi Bunda saya sarankan untuk datang ke DSA, stimulusnya memang harus ada, gitu. Hmm, Karena kalau tanpa stimulus dia juga sampai besar nanti seperti itu, ya, gitu. Insya Allah. Apa sudah pernah datang ke DSA atau sudah pernah terapi?
Ya, jadi memang perlu dibawa ke ahlinya dulu Iya, untuk iya, yang tadi dilihat dari kondisinya ya Bu ya. iya Ya, betul mungkin Bu. satu lagi nih Bu Lili, bagaimana menangani eh, yang ABK yang sedang tantrum nih Bu dari Bu Nur Aini. Usianya berapa Bu? Ada Usia usianya? berapakah Bu Nur Aini? Bisa dituliskan usianya. Kita tunggu ya Bu. Ini luar biasa pembahasannya Bu Lili. Terasa banget ya eksplornya Bu Lili di sini gitu ya. Dan developnya pastinya ini juga eh, terus tertantang gitu ya Bu Lili ya. Umur 5 tahun Bu Nur Aini jawabnya. Ya, ABK usia 5 tahun ya Bu ya, Hmm, untuk mengatasi tantrum. tantrumnya. Ya, kalau misalnya tantrum kita lihat dulu apa yang dia minta. Gitu apa yang dia minta misalnya saya nggak bisa misalnya langsung oh kalau tantrum seperti ini harus dicari dulu akarnya jadi sebelum tantrum apa yang dia minta gitu jadi ada perilaku tantrum dan perilaku setelah tantrum setelah kegiatan misalnya dia mau minta gadget tapi nggak dikasih sama orang tuanya lalu dia tantrum jadi kita harus tahu dulu akarnya seperti apa gitu. Ketika kita berikan gadgetnya, lalu dia diem, gitu, dia akan mengulang kembali. Jadi, oh kalau gitu saya nangis aja, karena ketika saya tantrum, yang saya minta dipenuhi oleh orang tua saya. Langsung dikasih, misalnya dia tantrumnya nangis. Nah ini perlu dicari akarnya dulu Bunda. Jadi apa sih perilaku sebelum dia tantrum? Terus apa yang dilakukan oleh orang tua ketika dia tantrum? Iya, Gitu. Nah ini akan menjadi pola berulang ketika lepas eh, baju katanya Bu. kadang lepas bajunya. Oh, kalau saat tantrum jadi lepas bajunya. Maksudnya ketika tantrum sampai lepas bajunya. Ini yang kita pahami Iya, sih dari tulisan Bunda. ah, Seperti itu kah? izin coach. Jadi ini kadang-kadang Ya. maksudnya anaknya tuh tantrum, ngamuk, nangis gitu kan. Nanti kalau sudah itu lepas bajunya, lepas celananya gitu. Kalau untuk latar belakang tantrumnya apakah diketahui Bu Nur? eh nah itu saya tidak tanyakan ke gurunya gitu kan. Cuma Hmm. kadang-kadang guru di PAUD itu kan apa ya? Maksudnya ketika anak itu diantar, memang sudah dari rumahnya kadang-kadang sudah ini sudah nggak apa ya, nggak mood gitu, sudah dalam keadaan marah gitu karena itu berlanjut akhirnya nanti ketika temannya lagi belajar dia nangis marah gitu kan terus nanti kadang bajunya dilepas satu-satu gitu kadang Hmm. dibuang bajunya gitu Ya. tapi Sudah memang terapi. memang informasi dari guru sih di rumah itu dari informasi dari orang tuanya juga ini nggak bisa lepas dari gadget gitu. Ya, mungkin bisa jadi itu triggernya juga ya, Bunda Nur ya. Mm-mm. Ya, Oke, terima kasih ya Bu Nur share-nya. Silakan Bu Lili. Eh, ya. Bu Nur, untuk akarnya kan gadget ya yang dia minta ya. Iya Bu, seperti itu. Jadi Eh, mungkin dia ya, di rumahnya masih main gadget ya kan? ya. Iya. Jadi kalau Sementara misalnya ya sementara di sekolah nggak ada gitu. nggak Maksudnya ada, ya. ya, Jadi ada keinginan yang dia inginkan, misalnya, kok aku di sekolah nggak ada gadgetnya, kalau di rumah ada. ya, mungkin seperti itu Bu. Ya. Itu apa sudah ikut terapi, Bu? Sudah sih di tempat lain. Sudah ya, ikut terapi ya. Ya, Stimulusnya aja, Bu, dibanyakin. gitu ya. Iya, Nanti Hal-hal yang dipijat-pijat menarik ya mungkin yang ya, dilakukan di pijat-pijat sekolah. ringan di punggung, di tangan, kayak gitu. Mungkin kerjasama juga dengan orang rumah, dengan keluarga. Jadi ditanyain tantrumnya kenapa. Misalnya di rumah dia sering tantrum, tantrumnya karena apa? Kayak gitu, ditanyain dulu. Jadi nanti kerjasama di sekolah tantrumnya karena apa? Kayak gitu. Peluk aja Bu, nanti dia peluk, terus ikutin tarikan nafasnya. Gitu. Kan baik, anak kan, iya kan anak nangis, "Wah, wah, wah," tapi kan ada saat ketika dia tarik nafas. Nah itu ketika dipeluk gurunya atau orang tuanya ikutin. Jadi ketika baik. itu tarik nafas juga kayak gitu. Nanti dia sudah mulai tenang,
sudah mulai tenang baru nanti kita mau mau apa kayak gitu. Kalau dia paham sama instruksi ya, kalau enggak ya cuman dielus-elus aja dulu Bu, karena dia kan belum paham instruksi. Masya Allah. Ya, baik Bu. Masya Terima Allah. kasih. Luar biasa nih ya. Pastinya harus lebih mendalam lagi nih ya, Bu Lili. Kita mengetahui keunikan masing-masing anak ini ya. Nah, ini mungkin satu lagi terakhir ya dari Pak Ahmad, karena waktu juga dari Pak Ahmad, anaknya suka memutar-mutar barang atau mainan, bagaimana menurut pandangan Bu Lili? Iya. Kalau untuk anak-anak autism memang dia suka, Bun. Jadi kadang mobil itu dijejer-jejer, diliatin satu-satu. Dia bisa melakukan satu kegiatan itu berjam-jam, gitu. Kayak misalnya memutar kipas angin, itu memang dia senang melihat itu. Terus memutar roda, bagi dia itu adalah kenyamanan, gitu. Oke, Bagi bagaimana dia. kira-kira kita menyikapi sebagai orang tua? Itu memberikan banyak variasi mainan. Tapi biasanya anak-anak masih kembali lagi ke yang dia suka, gitu. Karena dia, apa namanya, nyaman dengan itu. Jadi memang beberapa ciri dari autism, itu dia suka pada pekerjaan yang itu terus, jadi rigid, diulang-ulang. Nanti roda diputer, diliatin, diputer lagi, dan itu bisa berjam-jam, gitu. Bisa bisa sampai berjam-jam. Nah, itu caranya kita ambil alih, kita masuk ke dunianya dia. Nah, caranya kita ikutan, "Oh, apa ini ya berputar ya? Oh, ini namanya roda. Kamu suka ya rodanya berputar?" Kayak gitu. Atau misalnya dia, jejerin mobil, terus kita ikutan juga jajarin mobil, "Apa ini mobil? Warna apa mobilnya?" Kayak gitu, "Merah," gitu udah misalnya dia sudah verbal, "Merah, oh iya benar ini warnanya merah, kalau Ya, ini warnanya apa? Berapa jumlah mobilnya?" Kayak gitu. "Dihitung yuk jumlah mobilnya, 1, 2, 3, 4, 5. artinya Berapa? 5 kayak eh, gitu. Jadi dari masuk ke sini dunianya. itu walaupun kita melihat sesuatu aktivitas yang berulang-ulang, namun boleh jadi kita bisa melatih kognitifnya juga terus berkembang gitu ya, dengan cara guru atau pendidik bahkan orang tuanya menstimulus anaknya gitu ya Bu Lili ya. Iya. Ya, jadi balik Soalnya lagi memang itu kuncinya. kenyamanan. Iya, Iya, betul. Jadi kenyamanan. kuncinya di balik keunikan anak-anak ini ada orang tua yang juga harus unik gitu ya, Bu Lili ya. Itu yang harus menggali juga potensi dirinya, mengenali dirinya, dan tahu karena tadi saya juga baca dari talentnya Bu Lili ini ada inovatifnya gitu ya. Jadi bagaimana Bu Lili terus belajar, mengeluarkan ide-idenya, dan terus ingin mengembangkan orang-orang, terutama anak-anak dengan keunikannya masing-masing ini, sehingga ini menjadi sebuah manfaat besar sekaligus juga mendampingi guru-guru yang melatih anak-anak tersebut gitu ya Bu Lili. Ya, Ini insyaallah luar benar. biasa ilmunya Bu Lili, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai orang tua, ayah bunda sekalian pastinya eh, terus bersyukur gitu ya Bu Lili ya, dititipin setiap individu itu di rumah kita, kita terus mengenali dan tentunya sebelum kita mengenali potensi keunikan mereka, kita sendiri gitu ya Bu Lili sebagai Iya, penanggung jawabnya juga perlu mengenali potensi kekuatan diri kita dan alhamdulillah kita betul. ada tools talent DNA ini gitu ya Bu Lili ya. Betul, Jadi Bunda. mungkin ini semacam statement terakhir mungkin dari Bu Lili karena pengennya sih Bu Lili ngomong terus nih berbagi nih buat kita insya Allah deh kalau ada kondisi waktu yang tepat mungkin kita akan gali lagi gitu ya Bu Siap, Lili. insyaallah. Namun apa pesan Bu Lili tentang bagaimana seorang pendidik, orang tua menghadapi anak-anak yang luar biasa ini? Silakan. Iya, syaratnya banyak, Bun. Salah satunya nggak boleh males untuk belajar, gitu. Oke. Apalagi, sekarang kondisinya sangat gampang, gitu. Setelah pandemi, itu kan Zoom banyak ya, Bun, kayak gini kan kita nggak perlu datang. Zaman saya dulu, sebelum pandemi, itu kita harus datang. Mhm. Kita Insya harus Allah. datang untuk belajar gitu kan, berbayarnya juga lumayan, terus kita harus datang nyiapin waktu, kayak gitu. Nah sekarang, itu sudah gampang, jadi orang tua jangan malas untuk belajar gitu. Ya, Dan setiap kali keunikan anak-anak pasti bermanfaat gitu, apa sih yang mau kita korek nih. Jadi ya, betul. awalnya kayak anak saya yang nomor 2 itu kan Bun, itu kalau ke materi belajar
kognitif, dia nggak pakai belajar, dia sudah bisa, gitu. Tapi saya lihat ini apa sih, dari sisi apa, oh ternyata anaknya seneng jualan, kayak gitu. Jadi kita lihat potensi itu, dan kita nggak perlu, "Kenapa sih kamu," misalnya anaknya seneng gambar, "Kenapa sih kok gambar terus sampai nilai pelajaran yang lainnya, jelek?" Kayak gitu. Jadi lihat dari sudut pandang yang lain, mungkin dia memang nggak suka sama materi yang itu, nggak perlu kita ngoyo, Jadi karena memang anak kita berbeda dengan temannya, betul, kayak betul. gitu. Berarti Gitu. penting sekali mengenali potensi Ananda ini dengan cara mengenali potensi kita terlebih dahulu. Begitu ya, Bun ya? Iya. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tadi juga mendengar dari pengalaman Bunda Lili membersamai anak-anak dengan penuh keunikan ini, beliau juga membekali dirinya dengan mengetahui potensi atau kita namakan life tools talent DNA, di mana pastinya dengan tools ini kita benar-benar mampu membawakan diri gitu ya Bu Lili gitu ya. Iya. Untuk kalau perannya saat ini membersamai anak-anak dengan kebutuhan khusus, spesial, dan pastinya itu luar biasa tantangannya gitu ya, latihan sabarnya gitu ya. Tapi ketika kita mengenali Bu Lili tadi bisa apa namanya mengeksplor dirinya karena explorer adalah kekuatannya, mendevelop orang lain, membuat Bu Lili menjadi enjoy dengan aktivitasnya. Betul ya Bu Lili ya? Iya, sangat Ya, enjoy Bunda. sangat enjoy, Masya Padahal luar Allah. Dan biasa tantangannya. ya, Masya Allah. Dan itu akan terasa jauh lebih mudah Iya. menghadapinya dan pastinya hasilnya juga luar biasa. Luar biasa, Bunda. Saya Luar- juga merasakan ya, Masya Bun, Allah. ya, nambahin ya, Bunda. Masya Jadi Allah. ke anak-anak yang spesial itu sebenarnya kita menghadapinya jauh lebih enjoy daripada menghadapi orang dewasa yang spesial, Masya Allah. gitu. Ya. Karena Iya. Bu Lili membersamai mereka dengan kekuatan Bu Lili. Masya Allah. Jadi kan itu lebih Ya, enjoy ke anak-anak gitu. Tapi betul, ketika betul. saya tahu, talent saya karena ada harmoni, Mhm. apa namanya, develop gitu Ya, kan. Jadi menghadapi orang dewasa spesial, maksudnya orang tua mereka, itu ya, jadinya kita lebih enjoy. Oh sama ya, lebih enjoy juga ya. iya, jadi saya menghadapinya nggak kayak dulu ketika saya nggak kenal talent saya gitu kan. Masya Allah. Jadi Jadi, mudah-mudahan oh ini cara pesan nih menghadapinya seperti ini buat gitu. buat kami para orang tua yang mungkin juga dititipkan anak-anak yang unik, semuanya adalah karya Allah yang luar biasa tentunya, Betul, dan Bunda. belajar dari apa yang dilakukan oleh Bu Lili. Kita sebagai orang tua pun harus mengetahui kekuatan kita gitu ya Bu Lili ya, sehingga kita nggak riweh sendiri gitu ya. Kita juga perlu menemukan titik enjoy-nya kita gitu kan ya, titik keringanan kita untuk dititipkan anak seperti ini, dan semua pasti adalah orang-orang tua yang terpilih. Dan mudah-mudahan orang-orang yang tua terpilih malam hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk ke depan membersamai anak-anak, Amin. menjawab tantangan-tantangan yang ditulis di awal tadi gitu ya. Bapak Ibu izin eh, mohon maaf tidak bisa membacakan semua, boleh eh, di apa eh, gunakan barcode ini untuk mengenali kekuatan Bapak Ibu sekalian, dan juga ada nomor kontak kami yang bisa langsung Bapak Ibu tanyakan untuk bisa mencari tahu kekuatan, sehingga apa yang dialami oleh Bu Lili dan para guru pun juga akan sampai kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, orang tua, bahkan guru-guru juga yang hadir malam hari ini ya. Oke, kayak saya mau tahu dulu dari Bapak Ibu, apakah bermanfaat sesi kita malam hari ini? Silakan boleh dituliskan di kolom chat ya. Saya ingin lihat komennya, responnya dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa hadir lagi di kesempatan kemasan berikutnya. Tuh. Boleh tuliskan juga apa manfaat yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Masya Allah. Ibu Norma sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ya Bu ya. Membuat kita, saya mendengar aja ya Allah harus sabar terus nih ya gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Bunda Norma. Eh, apapun yang kita lakukan, Bunda Aini Faza bermanfaat sekali. Terima kasih, Masya Allah. Bunda Sundarwati juga terima kasih, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kebermanfaatan ini juga mengalir kebaikannya buat Bunda Lili bersama tim guru semuanya menjadi amal jariah gitu ya.
Masya Allah, ini ibu guru apa wali murid nih ternyata ya. Masya Allah, sekaligus berterima kasih kepada ibu gurunya. Mudah-mudahan ibunya berkah buat anak-anaknya dan suatu saat anak-anak yang dibimbing oleh Bu Lili ini menjadi anak-anak yang bermanfaat, menjadi pemimpin yang hebat Amin. gitu ya dengan kekuatannya masing-masing dan ayah ibunya pun ikhlas menerimanya dan terus meningkat rasa syukurnya. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Dan sekaligus saya mengumumkan untuk yang mendapatkan giveaway malam hari ini, izin saya memilih Bunda Nuraini Asri. Ya, Barakallahu Fik. Selamat ya Bunda untuk mendapat satu paket talent DNA gitu ya. Silakan nanti Bunda bisa menghubungi kami. Tadi sudah ada kontaknya ya dari kami. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, kita juga ada grup WhatsApp-nya. Silakan berkumpul di sana untuk mendapatkan informasi pembahasan seputar parenting di program kemasan masa kini yang insya Allah setiap Senin malam akan dilakukan. Mungkin dari saya demikian dulu. Ibu Lili sekali lagi terima kasih Terima banyak kasih sudah Bunda Feni ngelakoin. atas Ilmunya kesempatannya. bermanfaat, kita menjadi semakin Amin. yakin Allah bersama kita pastinya ya. Dan dapatkan ini pesan Allah buat kita semuanya. Betul Bunda. Terima Ah, kasih. Masya Allah. Terima kasih juga Pak Fatur Rahman. Semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah senantiasa kita merasakan kebersamaan Allah dengan kita dan membuat kita yakin untuk mendampingi anak-anak dan keluarga kita. Sekali lagi kami mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Terima kehadirannya malam kasih hari ini. Bunda dan Mama Kita semuanya, Mama Papa semuanya. Alhamdulillah, amin. Kita tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bahagia selalu, Bunda Lili, Bapak Ibu Ya, terima kasih sekalian. Bunda. Silahkan. Selamat beristirahat. Iya. Izin, kami live dulu. Sampai ketemu lagi.